Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK 2022. Kita masuk ke part 15. Saya akan sedikit menegaskan gerak parabola sebagai vektor, karena hampir setiap seleksi gerak parabola selalu keluar. Ya, kita sudah pernah membahas gerak parabola sebelumnya, tetapi masih kita hanya memandang dari persamaan biasa. Sekarang kita akan memandang gerak parabola sebagai vektor, dan soal yang kita ambilkan ini adalah soal OSK 2019 ya. Ini soal OSK 2019 nomor 4 ya. Ya, jadi saya tidak tuliskan lengkap soalnya, tapi itu bisa ada di buku saya yang ini. Di buku saya ini soalnya ini. Ya, OSK halaman 385 ya. Ya, halamannya 385. Oke, ya. Mungkin Anda sudah pernah mengerjakannya, saya hanya mengulang aja supaya konsepnya lebih kuat. Jadi kalau saya bacakan soalnya seperti ini. Gambar ini diketahui, tetapi V2 V1 nggak ditulis ya. Ini saya tulis ini. Jadi ada dua benda, ya. Ini benda pertama, kecepatan pada waktu 0 V1. Ini benda kedua, ini benda, ini tertukar, ini V1 ya. Ini V2. Nah, ini pada keadaan awal ya, pada saat T-nya 0, ini tanah. Dilemparkan dua benda ya, kalau kita baca. Dua buah benda awalnya berada di atas permukaan tanah. Jadi ini tanah. Pada posisi yang sama. Nah, jadi pada posisi yang sama nih di sini. Misalnya di O. Anggap sebagai benda titik. Jadi kita anggap aja benda ini benda titik ya. Pada saat T sama dengan 0, jadi di sini kedua benda diberi kecepatan berturut-turut sebesar V1 dan V2 ya. Jadi ini V1 karena θ-nya θ1 diketahui. Kecepatan benda pertama memiliki sudut θ1. Nah, ini digambar ini kan. Makanya ini V1. Terhadap horizontal. Dan kecepatan benda kedua memiliki sudut θ2 terhadap horizontal. Seperti tampak pada gambar. Nah, ini. Jadi ini saya langsung masukkan ya. Ini V1, ini V2. Pertanyaan A. Ini saya salin aja pertanyaannya. Tentukan syarat. Jadi syarat aja ya. Untuk besar kecepatan dan sudut pelemparan kedua benda. Jadi besar kecepatan itu maksudnya V. Dan sudut pelemparan itu θ. Untuk kedua benda, maksudnya ada V1, V2, ada θ1, θ2. Agar minimal kecepatan dari kedua benda pernah saling tegak lurus. Nah, ini kata kuncinya kan. Pernah saling tegak lurus. Ya. Gitu. Jadi Anda sudah tahu kalau tegak lurus itu kan masalah vektor ini. Ya. Nanti kita sebut aja vektor kecepatan kan. Jadi kalau dia tegak lurus itu artinya vektor kecepatannya pada saat T ya. T untuk benda satu. Ya, untuk benda satu. Didotkan dengan kecepatan benda 2 pada saat T. Nah, begitu ya. Itu harus sama dengan 0. Nah, itu vektor kan? Syarat tegak lurus. Jadi kalau mau tegak lurus, maka pada saat T, ya pada saat 0 dia nggak tegak lurus kan? Pada saat T, kecepatan T1 vektornya dikali kecepatan benda 2 pada saat T, VT2 harus sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kita harus cari VT1 itu seperti apa bentuknya. Ya toh? Bentuknya itu seperti apa VT1 itu. Tentu dalam I dan J. Ya toh? Itu tugas kita. VT2 ini kecepatan benda 2 pada saat T itu bagaimana dalam I dan J? Itu tugas kita. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita gerak parabolanya satu aja dulu ya. Gerak parabola umum ya, ini O ya, waktu T-nya 0. Umum. Ya, satu saja. Kita gambar satu saja seperti ini kan. Maka dia akan bergerak parabola seperti ini. Nah, dibesarkan saja. Oke. Ini yang kita biasanya sebut dengan V.
Kemudian kita tidak bisa menganalisa satu gerak karena arahnya selalu berubah. Kalau di sini ini dibesarkan ya. Ini di sini saya kecilkan lagi. Ya, kalau di sini kecepatannya berubah kan? Jadi selalu berubah. Karena itu saya ambil suatu kecepatan di titik tertentu pada saat T. Nah, kecepatannya seperti ini. Ini saya besarkan ya. Nah, saya besarkan. Inilah VT itu. Ini V0 sebetulnya kan. Biasanya V0 kita tulis V0. VT ini kita tulis V biasanya. Ya. Nah, ini pada saat T. Nah, sekarang kita tidak bisa dapat ini karena arahnya selalu berubah. Jadi V0 arahnya ke sana, VT nggak arahnya ke sana. Karena itu kita uraikan kan. Kita tinjau dari dua segi komponen. Yang ini komponen kecepatan awal pada sumbu X. Ini kecepatan komponen pada sumbu Y. Sehingga nanti di sini kita akan analisa yang X-nya. Nah, ini Vx-nya seperti apa? Ya. Di sini nanti kita sebut Vtx kan. Biasanya kalau itu kita sebut Vx. Kemudian di sini ada Vty. Atau biasanya kita sebut Vy. Ya. Jadi kalau sudut semula ini kita sebut θ 0, sudut di sini kita sebut θ. θ 0 itu artinya sudut pada saat T-nya 0. θ ada sudut pada saat T. Seperti ini. Nah, jadi yang kita analisis hanya kecepatan ya. Waktu di O, waktu T-nya sama dengan 0 dulu. Anda sudah biasa ini kan V0X. Dilihat ini θ jadi V0 cos ya. V0 cos θ 0. Kan gitu. V0Y, V0 sin θ 0. Ya. Kemudian kita ambil untuk sumbu Y arah ke atas plus. Ini ke kanan plus. Dan perhatikan gravitasi ke bawah. Jadi min. Jadi kalau Anda lihat gravitasi hanya mempengaruhi sumbu Y. Anda sudah tahu itu. Makanya di sumbu Y dia GLBB kan. Jadi di sumbu Y dia GLBB. Sementara di sumbu X tidak ada percepatan. Karena dia tegak lurus ini. Maka sumbu X adalah GLB. Ya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan seperti ini. Di sumbu X biasanya kita sebut Vx kan. Itu tetap. Karena dia GLB. Jadi Vx itu V0X. Ya, tetap. Ya. Sementara di sini, ini yang kita sebut Vt kan. Biasanya Vy kita sebutnya kan. Vy ini harus memenuhi GLBB. Rumusnya adalah V0 plus AT. Rumus umum ya. Saya tulis rumus umum. V0 tentu V0Y. Ya kan. Nah, sekarang kalau kita masukkan. Ya, ini kalau kita masukkan ini, V0X-nya kita masukkan aja ya. V0X itu apa tadi? Ini, V0 cos θ. Ini V0 cos θ. Nah, ini Vy. V0Y. V0Y ini, V0 sin θ 0. Ke atas ya, positif. V0 sin θ 0. Nah, AY-nya ini A juga AY. Percepatan pada sumbu Y. G min kali T. Ya. Dan Anda perhatikan, di sini itu di V1 itu dianggap diketahui. Jadi V0 diketahui. Θ juga diketahui. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini tuh V0, θ diketahui. Jadi yang nggak diketahui itu T. Nah ini yang variabel tuh. Ya, gravitasi juga dianggap diketahui. Jadi yang variabel hanya T. Nah, Vx itu yang ini. Nah, di sini kita sebut Vtx kan. Kemudian Vy ini yang ini. Nah, kecepatannya yang ini. Ini Anda lihat kan sudah. Nah, ini vektor ini. Maka nanti kita sebut Vt ya. Vt ini vektor. Dia terdiri dari komponen X dengan vektor satuan Y. Karena arah sana vektor satuannya Y. Arah ke sana vektor satuannya J. Ya kan? Ditambah ya jadi Vxi ya sama Vyj gitu.
VJ. Nah, begini. Ini pada saat T ini. Oke, jadi Anda masukkan kan? Jadi VT secara umum ya, ini rumus umum dari parabola menurut vektor, secara vektor. Vx-nya itu ini, V0 cos theta dengan vektor satuan I tambah ini V-nya. Ya, dari GLBB. V0 sin theta 0 min GT dengan vektor satuan J. Nah, inilah rumus umum dari gerak parabola ya. Jangan dihafalkan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung VT1 untuk benda satu ini. Benda satu itu, perhatikan, kecepatan awalnya V1. Sudut awalnya θ1. Jadi kalau kita masukkan di sini, nanti V0 ini kita ganti V1 untuk benda satu. Θ-nya kita ganti θ1. V0-nya kita ganti V1, θ-nya kita ganti θ1. Itu benda satu. Untuk benda 2, V0-nya nanti V2. θ0-nya θ2. Ya, seperti itu. Jadi untuk benda satu dan benda 2. Beda. Oke, untuk benda satu, ya kita sebut VT1. Itu tugas kita tadi kan? Cari VT1 dan VT2. Jadi sama dengan ini, V0-nya diganti V1, θ-nya diganti θ1. I tambah V0-nya diganti V1, θ0-nya diganti θ1. Min GT. J. Anda perhatikan variabelnya hanya T saja yang nggak diketahui. Untuk benda 2 sama. Hanya untuk benda 2 V1 diganti V2 kan. θ1 diganti θ2. V1 diganti V2 min GT. J. T ini berarti waktu yang sama ya, jadi waktunya nggak beda. Tapi posisi ini akan berbeda nanti. Ya, VT1 dan VT2 akan berbeda. Nah, seperti ini. Tugas kita udah selesai. Sekarang suatu waktu dia di P ya. Pada waktu, jadi kalau kita lihat, kalau kita mau gambarkan masalahnya kan, yang satu lebih pendek begini, yang satu lebih tinggi begini, gitu. Mungkin gitu sih, kita nggak tahu lah ya seperti itu. Nah, suatu waktu kan mungkin aja biar dia bisa tegak lurus ya. Jadi bisa aja ini lebih duluan mungkin ya. Ini lebih duluan, dia sudah sampai di sini misalnya. Ini VT1. Yang ini mungkin di sini, gitu kan ya. Nah, ini VT2, mungkin gitu kan. Nah, ternyata ini adalah tegak lurus gitu ya kira-kira ya. Ini dengan ini tegak lurus, kira-kira begitu ya. Ini gambarannya. Jadi kita tinggal syarat tegak lurus kan. Syarat tegak lurus adalah VT1 dot VT2 sama dengan 0. Ya kita dotkan ya. Kita salin kecil-kecil di sini ya. VT1 saya salin itu. Ya, saya kasih kurung V1 cos theta 1 I ditambah V1 sinus theta 1 min GT J didotkan dengan ini V2 cos theta 2 I ditambah V1 sinus theta 1 min GT J. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke, kemudian Anda sudah tahu di matematika kalau dot itu I dot I aja. Jadi I dengan I. Nah, yang ini. Ya, yang ada hasilnya. I dengan J nggak ada, 0. Kemudian J dengan J. Ini J, ini J. Jadi yang ada hasilnya itu ini dan ini. Nah, itu yang ada hasilnya.
Dan hasilnya skalar biasa, tinggal dikalikan, ya kan? Tinggal dikalikan. Jadi ini dikali dengan ini. Jadi V1 cos theta 1 dikali dengan V2 cos theta 2. Jadi V1 V2 cos theta 1 cos theta 2. V1 V2 cos theta 1 cos theta 2. Nah, ini kali ini ya. Ini. Oke. Yang ini sekarang. Nah, sama ya. Oh sorry, ini V2 kok sama. Ini kurang itu. Ini dikalikan kan gitu. Atau saya tulis dulu lah ya. Nanti baru kita kalikan biar enak. Ini V1 sin theta 1 min GT dikali ini. V2 sin theta 2 min GT. Harus sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita kalikan kan? Kalikan kan? Ini dengan ini dengan ini, gitu kan ya. Nanti ini dengan ini dengan ini. Itu ya. Kalau ini kita kalikan, V1 sin theta 1, V2 sin theta 2. Jadi dia ini akan jadi, ini tetap ya. Jadi ini akan jadi V1 V2 sin theta 1 sin theta 2. Nah, begini. Terus ini min GT, ini min GT. Jadi nanti bisa keluar ini min GT. Ya. Nah. Pertama yang ini kan, min GT kali ini, V1 sin theta 1. Gitu kan. Yang ini sekarang, min GT kali V2 sin theta 2. Jadi ini plus V2 sin theta 2. Ya, ini matematik biasa. Kemudian terakhir, min GT dengan min GT. Plus G kuadrat, T kuadrat. Sama dengan 0. Ya, ini tetap V1, V2, cos theta 1, cos theta 2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ini V1 V2, ini V1 V2, ini bisa disatukan. Ya. Kalau kita keluarkan V1 V2, ini jadi V1 V2. Ini ya. Cos theta, sin theta, sin theta. Ini nanti jadi cos theta 1, cos theta 2, plus sin theta 1, sin theta 2. Ya. Kemudian ini, T-nya saya bawa ke sana ya. Jadi ini min, T-nya saya bawa ke sana, biar kelihatan variabel. G kali ini tetap V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2. T plus G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini persamaan kuadrat kan? Ini variabelnya kan? Ini adalah persamaan kuadrat. Ini nanti yang biasanya kita sebut A kan, koefisien dari T kuadrat. Ini adalah B, koefisien dari T. Ini nanti C. Gitu. Nah, cuma C ini, ya, bagi Anda yang kelas 11 mungkin sudah tahu ya, atau di semester akhir, nah, mungkin belum. Nah, ini adalah rumus sudut penjumlahan ini. Jadi ada rumus gini, Anda harus tahu juga rumus ini. Makanya harus belajar trigonometri sedikit. Karena sering keluar kalau jawabannya bukan dalam angka. Ya, kalau dalam angka Anda tinggal masuk-masukkan ya, theta 1 berapa, theta 2 berapa, V1 berapa, V2, jadi lebih gampang. Ya, biasanya siswa itu kalau menghadapi huruf yang susah, ya toh. Nah, ini adalah cos-cos. Jadi itu adalah gini, kalau ada cos A dikurangi B, gitu ya, itu hasilnya adalah cos-cos, ya, plus sin-sin. Gitu. Jadi kalau ini min, ini plus. Ya, jadi kalau ini min, itu plus.
Kalau ini plus, ini min, gitu ya. Itu saja nanti Anda lihat. Jadi ini cos plus, maka ini bisa jadi, nanti ini bisa menjadi cos theta 1 kurang theta 2. Nah, seperti itu. Jadi supaya lebih singkat maksudnya nulisnya. Jadi ini V1, V2. Ya. Cosinus theta 1 kurang theta 2. Nah, ini kita salin aja. Min G V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 T plus G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Supaya selesai itu maksudnya supaya dia bisa saling tegak lurus ya. Supaya VT1 bisa tegak lurus VT2, maka persamaan ini harus bisa diselesaikan. Artinya diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Apa itu diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC. Lebih besar sama dengan 0. Apa itu B? B itu yang ini. Nah, kalau yang di bawah ini B. Nah, koefisien dari T ya. G kuadrat ini koefisien dari T kuadrat. A. Ini C. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang B kuadrat, berarti ini kita kuadratin ya. T-nya nggak usah dikuadrat, yang kita kuadratin yang ini. Jadi ini G kuadrat. Gitu ya. Kali. Ya. Kali kuadrat ini ya. V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 kuadrat. Nah, ya kan? Ini min 4 A-nya itu ini G kuadrat kali C-nya ini V1 V2 cos theta 1 min theta 2 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat ini pertidaksamaan ya. G kuadrat itu pasti positif. Jadi langsung aja kita bagi G kuadrat ya. Tanda pertidaksamaan tetap. Ini tandanya tetap. Ya, karena G kuadrat positif. Jadi dari sini kita dapat ini di sebelah kiri ya, kita supaya syarat kan lebih baik ada ruas kiri ada ruas kanan kan. Jadi ini adalah V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 kuadrat lebih besar sama dengan ini pindah ke sana. Min jadi plus 4 V1 V2 cos theta 1 kurang theta 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi jawaban ini tuh sudah betul ya. Kalau menurut saya jawaban seperti ini sudah betul. Ini syaratnya. Ya, jadi Anda lihat. Kalau syarat ini dipenuhi, maka persamaan ini selesai. Kita akan mendapatkan nilai T. Bisa 1, bisa 2. Kapan dia 1? Kalau sama dengan. Kalau lebih besar 2. Kan begitu. Ya, tapi ada juga yang menjawab begini. Ya, jawaban kunci ini. Ini 4 ini kan bisa kuadrat. Jadi dia pindahkan ke bawah sini. Ya, tapi sebetulnya nggak ada masalah ya. Emang kita tahu pikiran kunci jawaban kan enggak. Ya, jadi sebetulnya jawaban itu betul. Nah, cuman ini dia bagi 2 begini nih. Jadi Anda jangan kaget nanti kalau kunci jawabannya seperti ini. Nah, karena dibagi 4. 4 kan bilangan positif. 4 itu 2 kuadrat. Jadi seperti ini. Sehingga di sini tidak ada 4-nya gitu ya. Menurut yang buat soalnya jawaban seperti ini lebih manis. Tapi menurut saya jawaban ini udah betul ya. Nah, ini. Oke, jadi jawaban A sudah selesai. Ya, itulah jawabannya, syaratnya. Supaya kedua benda bisa saling tegak lurus. Minimal 1 kali kalau sama dengan. Kalau lebih besar berarti dia tegak lurusnya 2 kali pada waktu yang berbeda. Jadi pada waktu T pertama dia tegak lurus, jalan lagi. Pada waktu T kedua dia juga tegak lurus. Oke, sekarang kita ke pertanyaan B ya. Pertanyaan B, kalau kita baca lagi. Jika kejadian kecepatan kedua benda tegak lurus terjadi sebanyak 2 kali, jadi terjadi 2 kali nih.
Ya, terjadi 2 kali. Artinya syarat yang lebih besar yang dipenuhi. Tentukan interval waktu. Jadi tentukan interval waktu antara 2 kejadian. Jadi interval waktu antara kedua kejadian. Tentu di sini nanti ada waktu T1, ada waktu T2. Gitu. Nah, intervalnya yang ditanyakan, T1 kurang T2 atau T2 kurang T1. Kita lihat dulu. Nah, persamaan kuadratnya kan ini nih. Ini persamaan kuadratnya. Nah, Anda sudah tahu persamaan kuadrat ini variabelnya T. Maka rumus ABC, ya rumus ABC, Anda sudah tahu rumus ABC. Variabel itu sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A. Itu rumusnya kan? Ini rumusnya. Variabelnya T, biasanya kan X, ini T. Nah, ada 2 kan? Yang satu plus, yang satu min. Yang satu, tentu yang plus akan lebih besar. Yang min lebih kecil. Jadi yang plus ini saya anggap aja T1 lah. Ya nggak ada masalah kan ya. Jadi T1 adalah min B plus akar diskriminan per 2A. Yang T2 itu diambil yang min. Jadi min B min akar D per 2A. Nah, di sini jelas T1 lebih besar dari T2. Sehingga interval waktunya kita bikin aja delta T ya. Itu sama dengan T1 kurang T2. Ya, ini pasti positif. Nah, sekarang kita kurangi. Ini kita salin lagi. Min B plus akar D per 2A. Min ini. Min B min akar D per 2A. Nah, kalau Anda perhatikan, ini min B plus B. Jadi ini min B ya, ini hilang. Nah, gitu ya. Karena sama. Ini plus akar D plus akar D, 2 akar D per 2A. Jadi interval waktu itu rumusnya adalah akar D per A. Nah, ini. Nah. Tadi Anda sudah tahu ya, diskriminannya itu ini. Ini semua ya, termasuk G kuadrat masuk, nggak boleh disederhanakan. Ini disederhanakan karena pertidaksamaan. Jadi akar, ya, kalau Anda masukkan lagi, jadi interval waktunya delta T ini sama dengan akar, seper A ya, saya keluarin aja seper A ya. Ini akar, nah begini. Diskriminannya itu yang ini kan, B kuadrat kurang 4AC. G kuadrat kali ini. V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat. Nah, ini panjang ini ya. Min, nah minnya di sini ya. 4 ini. G kuadrat V1 V2 cos theta 1 min theta 2. Ah ini. A-nya belum kita masukkan ya. A-nya apa tadi? A-nya itu G kuadrat ini. Ya. G kuadrat ini. Kan A kan? A-nya ini G kuadrat. Oke. Kemudian kalau kita keluarkan, ini akan G kan? Ini kalau keluarkan G ini. Keluar dari akar ya. Jadi dia akan delta T sama dengan G per G kuadrat. Akar, gitu ya. Sisa ini sendiri. V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 kuadrat min 4 V1 V2 cos theta 1 min theta 2. Nah, begini. Ya, menurut saya ini sudah benar jawaban seperti ini. Ya, nanti tinggal dicoret ininya, sorry. Ini nanti hilang jadi 1, ini hilang. 1 per G, ya. Jadi delta T 1 per G lah akar ini. Nah, menurut saya itu sudah benar. Ya, sudah benar. Yang penting dinyatakan dalam variabel. Tapi kalau Anda lihat di kunci jawaban, ada yang nulisnya supaya lebih bagus katanya. Ini kan kuadrat. Kuadrat ini dikeluarin. Jadi kalau keluar dari akar kan 1. Jadi ini pangkat 1 aja. Jadi V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 per G. Nah, seperti ini. Akar. Nah, jadi
maksud saya ini tetap ini dikalikan dengan ini bagi ini. Ya, jadi dikalikannya keluar berarti dia harus dibagi ini. Gitu ya. Ini sisanya 1. Jadi 1 kurang ini 4 V1 V2 cos theta 1 kurang theta 2 per ini V1 sin theta 1 plus V2 sin theta 2 kuadrat. Nah, ini jawabannya. Kalau Anda lihat di kunci. Tapi menurut saya jawaban ini sudah betul. Ya. Jadi ini masalahnya ini dipindahkan dibagi di sini. Ya kan? Sama aja kan kalau kita samakan penyebutnya balik lagi kan? Ya kan? Kalau kita balikin lagi kalikan ini balik lagi ke sana. Ya kan? Kalau ini masuk lagi, maksud saya ini kalau masuk lagi balik lagi seperti ini. Oke, itu pertanyaan yang kedua sudah selesai. Pertanyaan yang ke C, perpindahan benda pertama. Jadi benda pertama ya. Perpindahan benda pertama. Dari kejadian pertama itu maksudnya T2 kan duluan ke kejadian kedua. Kejadian kedua itu T1 di kita. Ya, perpindahan. Jadi Anda lihat ya, kalau Anda punya, saya gambar lagi vektor parabola ya, satu aja. Jadi waktu T2 bisa aja dia di sini kan. Waktu T1 misalnya dia di sini, misalnya aja ini. Misalnya ini titik P, ini titik Q. Ya, ini untuk benda pertama aja. Jadi benda pertama waktu T-nya T2 dia di sini. Waktu T-nya T1 dia di sini. T2 T1 sudah ketemu tadi nih. Ini T1 cuma belum dimasukin nilai ini. Ini T2 ya. Tuh. Tapi nggak usah dimasukkan lah. Nanti kan dia dikurang. Nah. Ini adalah vektor daripada T2 ya, R2. Ini vektor posisi. Waktu T2. Waktu T1 vektor posisinya ini. Nah, yang disebut dengan perpindahan itu bukan yang itu. Perpindahan itu yang ini. Dari awal sini kejadian pertama ke kejadian kedua. Ini perpindahan itu. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan itu, ya, dari 2 ke 1 gitu. Ya, jadi ini adalah kejadian pertama. Ini adalah kejadian yang kedua. Jadi yang ditanya itu delta R21. Berapa? Ya, itu yang ditanya. Nah, tentu kalau kita ditanya delta R21, ya kalau secara vektor gini ya, ditanya ini yang menutup. Jadi R1 kurang R2 kan? R1 kurang R2. Ini kan? Jadi kita harus cari R1 berapa, R2 berapa. Ya toh? Untuk benda satu ya ini ya. Ini untuk benda satu. Jadi dari sini kita harus cari R1 itu berapa, R2 itu berapa. R1 itu R waktu T1, R2 adalah waktu untuk T2. Nah, R itu adalah vektor posisi. Jadi kalau kita ambil secara umum, misalnya di sini, ya, misalnya ini, vektor umum ya, maka kita tidak bisa, yang kita bisa hitung X kan, ini X, ini Y. Ya, jadi vektor posisi itu kalau dalam gerak parabola harus diuraikan atas XI, ya, X-nya pada vektor satuan I, Y-nya pada vektor satuan J. Seperti ini. Nah, Anda sudah tahu kan itu X-nya itu bagaimana ngitungnya? Kan X itu gerak lurus beraturan kan? X itu harusnya kan X0, tapi X0-nya kan 0. Tambah V0X kali T. Gitu. Sehingga X-nya akan sama dengan X0-nya 0 ya, jadi tinggal V0X kali T. Secara umum begitu ya, V0X-nya kita masukkan. Maka kita akan dapat V0 cos theta 0 kali T. Ini X-nya.
Kalau Y-nya kan GLBB. Ya, GLBB. Apa rumusnya GLBB? Y sama dengan Y0, V0 YT tambah setengah AYT kuadrat. Kan begitu kalau persamaan GLBB ya. Jadi Y-nya sama dengan, Y0-nya 0 karena dia mulai kita anggap 0. V0 Y-nya V0 sin. V0 sin theta. 0, T-nya T. Ini AY-nya min G, min setengah GT kuadrat. Nah, ini Y-nya. Maka R-nya akan sama dengan, ya, R-nya itu akan sama dengan X ya, V0 cos theta 0 TI, nah, ditambah V0 sin ini, theta 0 T min setengah GT kuadrat J. Nah ini, vektor posisi R. Nah, sekarang kita ada dua kan, R1. Nah, R1 dulu. Nah. V0-nya ganti V1 kan. Theta 0-nya ganti theta 1. Ya, T-nya ganti T1. I, ya, plus V0-nya ganti V1. Theta 0-nya ganti theta 1. T-nya ganti T1. Min setengah G T1 kuadrat J. Nah, ini R1. R2-nya tulis saja di bawahnya. Karena yang mau kita carikan R1 kurang R2. Yang mau kita carikan ini. R1 kurang R2. Ini baru R1 kan. Tapi R2 sama, idem. V1-nya diganti V2. Theta 1-nya diganti theta 2. T1-nya diganti T2. I tambah V2, ya, 1 diganti 2. Nah, kalau gravitasi nggak ada G1, G2 sama. T2 kuadrat J. Nah, terus dikurangi. Kan begini. Dikurangi. Ini I dengan I kalau dikurangi. J dengan J. I dengan I sudah sama. Ya. Jadi tinggal yang di dalam ini kan. Jadi delta R-nya sama dengan V1 cos theta 1 T1 dikurang V2 cos theta 2 T2. Oh maaf, saya agak keliru di sini. Ini kan untuk benda satu ya. Jadi kalau untuk benda satu ya V-nya V1 juga. Waktunya aja yang beda. Ini kejadian pertama T1, ini kejadian kedua T2. Ya maaf ya, jadi ini V1 juga. Ini kan untuk benda pertama, bukan. Ya, benda pertama untuk kejadian T1, benda dan kejadian T2. Nah, ini kejadian T1 ini. Ini kejadian T2, ya. Jadi maksudnya benda satu, bukan benda satu dan benda dua bareng. Beda kan? Ini benda satu, sorry. Jadi ini V1. Jadi kalau Anda lihat sama ini. Jadi V1 cos theta 1 bisa keluar. Ini T1, ini T2. Jadi T1 kurang T2. Begini ya. I. Jadi maaf saya salah. Jadi yang beda hanya T-nya. Ya, kalau θ-nya sama karena benda satu ini. Ya. Ini dengan ini sama kan, bisa keluar juga. Cuman J. Oke, jadi begini aja. Nah, ini jadi V1 sin theta 1 kali T1 kurang T2. Kenapa saya bikin T1 kurang T2? Karena T1 kurang T2 tahu kita. Ya kan? Delta T kan? Delta, udah kita hitung, yang kita hitung lagi kan. Tadi sudah kita hitung kan delta T ini. Tidak perlu lagi. Yang penting delta T diketahui. Ya. Ini tuh delta T kan. Nah, udah diketahui, nggak usah dimasukkan. Jadi jawabnya cukup begini aja. Nah, kali delta TI. Ini V1 sin theta 1, T1 kurang T2 ya. Dikurangi. Yang ini juga dikurangi. Min setengah G. Keluar. Nah, ini T1 kuadrat kurang 2 T2 kuadrat. Hati-hati, ini nggak bisa T1 kurang T2. Ya udah, begini aja. Jadi nanti jawabnya begini. Ini aja delta T. Ini J ya. Jadi tambah. Ya, jadi ini delta TI ditambah. Ini V1 sin theta 1 delta T. Gitu ya. Nah begini. Yang ini
min setengah G T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat. J. Nah ini jawabnya. Ya, itu jawabnya. Ya seperti itu aja. T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat ya udah begini. T1 T2-nya kan tahu dari sini. Nih. Ya kan? T1 T2 dianggap diketahui juga. Nah, ya kan? T1 itu ini, T2 itu ini. Dianggap diketahui. Tidak boleh Anda rubah delta T kuadrat ya. Ingat, T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat tidak sama dengan delta T kuadrat. Delta T kuadrat itu yang ini. T1 kurang T2 kuadrat. Nah, ini baru sama dengan delta T kuadrat. Tapi ini dengan ini tidak sama kan? Anda sudah tahu itu. Ini kan kalau kita kuadratin T1 kuadrat tambah T2 kuadrat min 2 T1 T2. Ya, jadi cukup ini jawabannya. Selesai. Ya, ini delta R untuk benda 1. Untuk dua kejadian T1 dan T2. Nah, yang pertanyaan keempat sama. Sama ya, kalau saya tidak akan kerjakan. Jawabannya persis sama. D. Tentukan perpindahan benda kedua. Nah, baru benda kedua. Itu ya. Dari kejadian pertama ke kejadian kedua. Persis sama jawabannya. Ya, jadi langkahnya sama, persis sama. Cuma Anda ganti V1 dengan V2. Jadi nanti jawabannya adalah Anda ganti aja V1 dengan V2. Jadi ini jawabannya V2 cos theta 2 delta TI tambah, tidak usah dikerjakan lagi, V1 ganti V2 sin theta 2 delta T min setengah G T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat. J. Nah, itu jawabnya. Ya, persis sama. Tidak perlu dikerjakan. Ya, beginilah yang bisa kita berikan kepada Anda untuk latihan soal KSNK 2022 part 15 untuk memperkuat pemahaman kita bahwa gerak parabola itu kadang-kadang Anda harus pandang sebagai vektor, karena kalau tidak agak kesulitan Anda menghadapi soal seperti ini. Karena secara tegak lurusnya tidak seperti yang soal kemarin. Kalau kemarin kan mudah ya. Karena dengan gambar cukup selesai, jadi kita tidak pakai vektor. Demikian yang bisa kita berikan, semoga bisa membantu Anda, dan jika Anda belum subscribe silakan di-subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru kami untuk menguatkan pemahaman konsep dasar Anda sehingga Anda bisa paham dengan soal-soal OSK secara dasar, dan mudah-mudahan modal itu bisa menyebabkan Anda dapat mengerjakan soal pada saatnya. Saya yakin Anda pasti sukses. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Sekali lagi saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.